sebagai perawat dan ini teman saya. Saya Ferry Andrianti sebagai pasien. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Baik, di sini Ibu ada perlu apa yang mau dikeluhkan Ibu? Ini kan saya itu kan lagi hamil. Saya tuh kayak perlu tahu gitu loh apa yang harus saya makan itu selama hamil gitu loh Baik, mungkin nanti saya memberi sedikit edukasi ya Ibu tentang pola makan Ibu nanti selama di kehamilan Ibu yang bergizi, yang sehat untuk Ibu dan juga janin Ibu ya Ibu. Baik, mungkin saya perkenalan dulu aja Ibu. Ini dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ferry. Oh baik, di sini saya perawat Ernita aja Ibu. Nanti saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai tentang pola makan waktu di kehamilan Ibu ini ya Ibu. Di sini kalau boleh tahu, biasanya Ibu itu sehari-hari makannya apa Ibu? Nggak teratur sih sus, kadang juga nasi sama telur, kadang juga nasi sama ikan, itu juga dicampur. Terus minum susu ikan. Kalau boleh tahu itu makannya sehari 3 kali teratur atau Ibu nggak nafsu makan, mual-mual atau gimana Ibu? Kadang teratur, kadang juga itu mau makan kayak mau mual, nggak nafsu. Terus gimana ya Bu? Nanti saya coba kasih sedikit edukasi ya Ibu, makanan apa yang bisa membuat janin Ibu kuat, Ibu juga bisa kuat juga nanti Ibu yang bervitamin gitu Ibu. Porsi makan dan minum Ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari Ibu, yang pertama bahan makanan deh. Bisa makanan nasi atau nasi sebagai makanan pokok aja Ibu. Jadi kalau Ibu hamil itu trimester pertama itu seharusnya Ibu karena sudah membawa janin itu menghabiskan sekitar 5 porsi piring Bu. Ibu seharinya belum ada 5 porsi kan maknya? Belum. Nah seharusnya di trimester pertama itu Ibu hamil sekitar 5 porsi nasi Bu, itu untuk makanan pokoknya begitu Bu. Lalu untuk nanti Ibu pas sudah masuk di trimester 2 dan 3 itu bisa sampai 6 porsi ya Bu, 6 porsi piring atau 6 porsi nasinya. Karena Ibu kan di sini janinnya sudah mulai kuat, Ibu sudah mulai berkembang. Janinnya juga butuh makan yang lebih banyak lagi, Ibu juga butuh tenaga juga yang lebih banyak lagi. Nah, untuk keterangannya satu porsi itu sama dengan 100 gram atau 3/4 gelas nasi ya Bu. Jadi tidak harus satu piring itu full isinya banyak terus maknya Ibu itu sing banyak-banyak cepet kenyang itu enggak ya Bu. Yang penting teratur satu hari 3 kali, tidak boleh telat-telat ya. Kalaupun Ibu kadang pengen mual, pengen muntah, mungkin 1 sendok 2 sendok yang penting Ibu makan. Itu aja Bu untuk bahan makanan yang pokok atau utama atau nasi gitu. Kalau misal lebih dari 5 porsi itu gimana? Kadang kan saya kurang nafsu makan, itu bisa kurang. Kalau lagi nafsu banget itu bisa lebih dari 5 porsi. Itu gimana ya sudah, apakah ada bikin kandungan anak saya terjadi lebih atau gimana? Sepertinya kalau begitu enggak gitu. Karena kan tapi juga tidak boleh over atau tidak boleh kelebihan ya Bu, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Mungkin kalau kadang kan sehari nggak makan terus malamnya makan banyak itu tidak apa-apa, normal, karena kan sehari Ibu sudah tidak makan toh. Nah habis itu malamnya makan banyak karena kan Ibu sedang mengandung, seperti itu ya Bu. Terus yang selanjutnya ada protein hewani. Ibu bisa kalau misalkan Ibu nggak ada bukan nggak ada nasi, kalau lagi nggak nafsu makan nasi, Ibu bisa menggantinya dengan protein hewani seperti ikan, telur, ayam dan lain-lain ya Bu. Nah untuk trimester pertama itu sekitar 4 porsi, misal di pagi hari 1 telur, siang 1 telur lagi, terus malam bisa makan ikan 2 atau diselang-seling kayak gitu ya Bu untuk bagian proteinnya. Terus pas nanti di trimester 2 dan 3 kan bertambah juga. Nah itu masih tetap sama untuk proteinnya ya Bu. Biasanya bisa ditakar itu telur Bu ya, yang mudah ditakar, proteinnya yang banyak. Nah satu porsinya itu sekitar 50 gram atau 1 potong sedang ikan. Kalau satu porsinya telur ayam itu sama dengan 55 gram ya Bu. Gitu. Konten yang mau ditanyakan Ibu? Kalau saya kan nggak suka ikan laut, kayak itu tuh kan
suka, kalau ikannya diganti ikan lele itu boleh. Boleh. Untuk bahan makanan pokok yang selanjutnya, misal ibu tidak suka ikan, ayam, telur, dan juga yang lain-lain, ibu bisa menggantinya dengan protein nabati seperti tempe, tahu, dan juga lain-lain. Biasanya sekitar ibu goreng tempe lah sekitar 4 biji atau 4 porsi dalam satu hari. Nah, untuk keterangannya satu porsi tempe itu ya juga sama Bu, 50 gram atau satu potong sedang tempe gitu. Nah, terus untuk tahu juga sama, satu porsinya itu setara dengan 100 gram atau 2 potong tahu begitu. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Nah, untuk yang selanjutnya ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu ibu bisa makan seperti brokoli, kol, wortel, begitu nih Bu. Jadi tidak harus setiap hari makan makanan yang kering, begitu nih Bu. Mungkin karena ibu mual juga, sering mual, tidak nafsu makan. Tapi ibu harus tetap diseringi dengan makan sayur supaya masih ada zat besi dan juga gizi untuk janin ibu. Seperti itu nih Bu. Nah, untuk buah-buahannya itu wajib ya Bu 4 porsi. Misal di pagi hari ibu makan pisang 1, siangnya makan pepaya, malamnya makan melon. Pokoknya sehari itu harus ada makanan buah karena itu untuk serat ya Bu, tambahan nutrisi untuk janin ibu. Itu ada yang mau ditanyakan? Oh ya Mbak, saya kan suka banget ya sama buah durian. Kalau saya makan buah durian itu boleh nggak sih? Soalnya itu saya suka. Sebenarnya kalau untuk trimester pertama kan masih lemah nih Bu, untuk janinnya belum kuat, belum membentuk juga. Nah, untuk trimester pertama itu kalau bisa jangan dulu, tapi nanti kalau ibu misal udah di tahap akhir atau udah hamil tua 9 bulan itu untuk mempercepat kontraksi ibu bisa makan durian, tapi dengan syarat atau catatan tidak boleh berlebihan atau over nih Bu. Boleh mungkin hanya sebiji atau 2 biji untuk menahan rasa kepinginnya ibu gitu nih Bu. Tapi kalau misalkan untuk ganti buah durian nih, kalau buah duriannya diganti kayak muncul durian atau enggak pancake durian itu boleh nggak sih? Kalau yang seperti itu mungkin boleh ya Bu, karena hanya rasa bukan langsung duriannya. Karena kalau misal langsung duriannya kan kandungan durian itu panas ya Bu. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin minyak atau lemaknya, 5 porsi minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan makanan, digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan. Misal ibu pengen makan yang gurih-gurih ya, karena kalau lagi hamil kan pengen yang gurih-gurih, bisa goreng ikan, biasanya bisa tumis kangkung, itu masih boleh. Terus dimasak dengan santan, misal kayak makan makanan yang bersantan boleh, mungkin yang seperti itu masih boleh ya Bu, dengan catatan kalau misal makan daging-daging kayak gitu jangan terlalu berlebihan, nanti bisa membuat kolesterol, darah tinggi, dan membahayakan janin ibu. Seperti itu jadi Bu. Nah, untuk gulanya sekitar 2 porsi atau 1 porsinya itu sekitar 10 gram atau 1 sendok makan, bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis, dan lain-lainnya. Maksudnya itu misal ibu pagi gitu minum teh, nah itu gulanya sedikit aja, jangan terlalu over, karena apa ya Bu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terus siangnya kalau misal pagi udah minum teh, siangnya kalau bisa dinetralin minum air putih yang banyak. Seperti itu jadi Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Kalau untuk saat ini belum sih Sus. Oke, saya tambahin ya Bu, untuk minum air putih selama trimester kehamilan ibu itu sekitar 8 sampai 12 gelas per hari jadi Bu kalau bisa, seperti itu. Mungkin ini ya Bu yang edukasi yang bisa saya sampaikan untuk porsi makan dan minum untuk ibu hamil. Ibu apa ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada. Misal nanti saya ingin bertanya, nanti saya bisa konsul lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga ibu dan janinnya sehat-sehat sampai lahiran nanti. Terima kasih. Oke. Huh?